Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinda Tresna Utami dengan NPM 10060611818, mahasiswa dari Prodi Statistika Fakultas MIPA Universitas Islam Bandung, di bawah bimbingan Bapak Dr. Suwanda MS akan mempresentasikan tentang aplikasi Multiple Correspondence Analysis dengan metode SPARAT SPD pada kasus perkembangan DBD di Provinsi Jawa Barat tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Adapun yang melatar belakangi dari penelitian ini yaitu yang pertama tentang analisis korespondensi yang berasal dari Prancis dan didirikan pada tahun 1973 dengan tujuan untuk mempermudah dalam melihat karakteristik hubungan antar variabel dan menghasilkan representasi informasi berdimensi rendah yang disederhanakan dalam sebuah tabel frekuensi. Dalam analisis korespondensi ini terdiri dari dua bagian, yaitu ada simple correspondence analysis yang hanya melibatkan dua variabel kualitatif dan disusun dalam sebuah tabel kontingensi dua arah. Dan yang kedua ada multiple correspondence analysis yang melibatkan lebih dari dua variabel kualitatif dan disusun dalam sebuah tabel kontingensi multi arah. Dari MCA tadi terdapat beberapa metode. Yang pertama ada metode MCA klasik yang diperkenalkan oleh Salkin pada tahun 2007. Namun pada metode ini terdapat kelemahan, yaitu terdapat inflasi pada total inersia, sehingga tahun 2008 Cronenberg memperkenalkan MCA berdasarkan SPD terpisah. Dan kita akan menerapkannya pada data kasus DBD, di mana DBD itu sendiri merupakan salah satu penyakit virus akut yang ditularkan melalui vektor nyamuk Aedes aegypti atau Aedes albopictus yang berkembang secara cepat di dunia, dan di Jawa Barat ini menjadi provinsi dengan kasus DBD tertinggi di Indonesia. Adapun identifikasi masalahnya yaitu bagaimana prosedur MCA dengan menggunakan metode SPARAT SPD dan bagaimana metode MCA SPARAT SPD ini diterapkan untuk memetakan perkembangan penyakit DBD di Provinsi Jawa Barat. Dengan tujuan untuk menjelaskan prosedur MCA dengan metode SPARAT SPD dan menerapkannya pada perkembangan penyakit DBD di Provinsi Jawa Barat tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Adapun untuk variabel penelitiannya, data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat sekunder dan bersumber dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, dengan masing-masing data kasus DBD ini dikategorikan ke dalam 3 variabel, yaitu variabel wilayah, jenis kelamin, dan tahun, seperti yang tertera dalam tabel berikut ini. Selanjutnya, dari data kasus DBD itu dapat kita buat dalam sebuah tabel kontingensi 3 arah, di mana dari 108.188 kasus selama tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 ini dapat didistribusikan dalam 6 kali 2 kali 5 sel. Nah, dari tabel kontingensi ini dapat kita sajikan dalam sebuah matriks N. Selanjutnya di sini ada matriks korespondensi dan nilai taksiran P topinya yang dapat disajikan dalam matriks berikut ini. Dan dari matriks korespondensi dan taksirannya dapat kita hasilkan standar residual. Dari standar residual ini dapat kita bagi menjadi beberapa irisan frontal yang melibatkan variabel A dan B yang melintasi variabel C. Variabel C sendiri itu adalah tahun, dan di sini dibagi menjadi 5 irisan frontal. Nah, ini merupakan penguraian nilai SPD dari irisan frontal yang tadi. Dan adapun interpretasi hasil numeriknya, yaitu dapat diketahui bahwa total inersianya sebesar 0,0466 dengan chi-square sebesar 5037,11 dengan p-value-nya lebih kecil dari 0,01, sehingga ada hubungan yang sangat signifikan di antara wilayah, jenis kelamin, dan tahun terjadinya kasus demam berdarah. Nah, ini merupakan perhitungan untuk koordinat biplot dan dapat kita sajikan dalam sebuah biplot untuk mengetahui hubungan antar variabelnya dengan melihat kedekatan antar titik. Dan dapat kita simpulkan dari penelitian ini yaitu dengan metode multiple correspondence analysis berdasarkan SPARAT SPD menjadikan analisis korespondensi khususnya ketika menghadapi variabel lebih dari 2 dan memiliki banyak kategori menjadi lebih sederhana dibandingkan dengan analisis korespondensi lainnya. Hal ini dikarenakan pada metode SPARAT SPD matriks residual standarnya dikelompokkan berdasarkan irisan yang terdiri dari irisan horizontal, lateral, ataupun irisan frontal, di mana ketiga irisan ini sama sekali tidak terkait dengan irisan lainnya, serta hasil numerik berupa inersia total dan chi-square memiliki nilai yang sama persis. Oleh karena itu, untuk melakukan MCA berdasarkan SPARAT SPD ini ditujukan pada salah satu irisan saja sesuai kebutuhan.
Dan hasil pengaplikasian metode ini terhadap kasus penyakit DBD di Provinsi Jawa Barat tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dilihat dari grafik biplot dapat diketahui nilai p-value dari statistik penguji chi-square lebih kecil dari 0,01 sehingga dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang sangat signifikan di antara wilayah, jenis kelamin, dan tahun terjadinya kasus DBD. Dan dari peragaan biplot dapat menunjukkan pola hubungan antar wilayah dan jenis kelamin berbeda-beda pada setiap tahunnya. Adapun saran dari peneliti untuk penelitian selanjutnya yaitu dalam analisis MCA dilakukan pada data kasus DBD, di mana diasumsikan bahwa individu yang terjangkit DBD pada suatu tahun tidak terjangkit pada tahun lainnya. Tapi pada kenyataannya, dimungkinkan seseorang yang sudah terkena DBD, misalkan pada tahun 2016, dimungkinkan terkena kembali pada tahun berikutnya. Sehingga untuk analisis selanjutnya disarankan untuk menganalisis data yang saling bebas. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila masih terdapat kesalahan. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.